Selamat pagi, selamat siang, good morning, good afternoon. So today we are going to talk about Unit 5, Vocabulary Building. Guessing meaning, understanding prefixes and suffixes, also part of speech. For the objective is to improve your vocabulary building, to guess meaning, and also to understand prefixes and suffixes. In guessing meaning, you can use context. So the words and sentences that come before and after the word should give you a general meaning to guess the meaning of the word. Jadi penggunaan konteks di sini fungsinya adalah sehingga kata atau kalimat sebelum atau sesudah suatu kata yang ingin Anda cari artinya dapat memberikan gambaran secara umum tentang arti dari kata tersebut. There are 4 ways. First one is definition, and the second is punctuation, and the third is examples, and fourth, similarity, and the fifth is contrast. Yang pertama, bisa menggunakan definisi, yang kedua adalah punctuation atau tanda baca, yang ketiga adalah contoh, yang keempat adalah persamaan, dan yang kelima adalah perbedaan atau pertentangan atau kontras. The first one, look for a definition of the word in the sentence. Jadi kita mencari definisi atau arti dari kata di dalam kalimat. The smallest unit of light is called a photon. Di situ, unit terkecil dari cahaya disebut foton. Jadi bisa kita definisikan foton adalah unit terkecil dari cahaya. The second, pay attention to punctuations atau tanda baca. Contohnya adalah parentheses, kemudian between commas, or after a dash. Buka kurung tutup, antara koma, atau setelah tanda strip. I think etymology, di antara dua koma, the study of the origin of words is very interesting. Bisa kita artikan, etymology adalah the study of the origin of words. Third, look for examples of the word in the sentence. Mencari contoh dari kata dalam kalimat. The English language has lots of homophones, such as to, bear, him, him. Kita bisa lihat ada penggunaan kata such as. Di situ yang dicari homofon, contohnya adalah to dan to. Kita bisa artikan homofon, yaitu dua kata yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda, tetapi diucapkan dengan pengucapan yang sama. Fourth, look for a word or phrase in another part of the sentence that has a similar meaning to the word you don't know. Kemudian, untuk yang keempat, mencari kata atau frase pada bagian kalimat yang lain yang memiliki makna yang sama. Untuk metode yang keempat, kita melihat ada yang namanya signal similarity atau sinyal persamaan, yaitu to, and, similarly, like, also, as, and, similar to. Ada dua kalimat. Untuk kalimat yang pertama, contohnya adalah, we'll need to ask Dr. Havani for a scientific perspective on the problem. Kalimat yang kedua, we should also call Dr. Lee for his point of view. Di situ sama-sama bertanya kepada dua orang, yang ditanyakan sama, yaitu perspektif, yang kedua adalah point of view. Ada kata also di sana, kita bisa artikan atau kita bisa mengetahui makna dari perspektif adalah point of view. The fifth, look for a word or phrase in another part of the sentence that has the opposite meaning of the word you don't know. Jadi untuk metode yang kelima, mencari kata atau frase pada bagian lain kalimat yang memiliki makna bertentangan
dari kata yang Anda tidak tahu. Kalau tadi similarity atau persamaan pada metode yang keempat, untuk yang kelima adalah menggunakan indikasi kontras, yaitu but, however, in contrast, instead, even though, not, dan although. Contohnya, Jason was told to be respectful to his teachers. However, he is often insolent. Di situ ada kata however. Jadi kita bisa lihat untuk adjektif atau sifat dari Jason yang pertama adalah respectful to his teachers. Tapi di situ ada kata however, he is often insolent. Jadi kita bisa artikan respectful lawan arti dari insolent, atau insolent artinya adalah not respectful. And then the next one, understanding prefixes and suffixes. Prefix, a group of letters that is added to the beginning of a word to make another word. Jadi untuk prefix, kelompok huruf yang ditambahkan pada awal suatu kata untuk membentuk kata yang lain. Atau mungkin kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia adalah awalan. And then the prefix changes the meaning of the word. Untuk prefix, dia mengubah arti dari kata. Contohnya, adding the prefix dis to the verb approve makes the verb disapprove, which means not to approve. Jadi contohnya di situ untuk prefix atau awalan dis pada verb atau kata kerja approve membuat kata tersebut menjadi disapprove yang artinya adalah not to approve atau tidak approve. Kita lihat untuk prefixes yang kita lihat dulu adalah negative prefixes. Ada this, il, in, ir, non, on, yang artinya adalah not. Contohnya adalah disobey, obey, disobey, kemudian legal, illegal, kemudian practical menjadi impractical. Atau kalau kita lihat artinya disobey, artinya not obey, illegal artinya not legal, kemudian impractical artinya not practical. Miss, yang artinya badly atau wrongly. Contohnya adalah misuse atau misunderstand. Misunderstand artinya understand wrongly. Seperti itu. Kemudian tadi sudah untuk negative prefixes, kita ke common prefixes. Untuk common prefixes, yang pertama ada anti. Artinya adalah opposed to atau against. Atau dalam bahasa Indonesia berlawanan. Antifreeze. Kemudian bi, artinya two atau twice. Bilingual, artinya dua bahasa. Post, after. Postgraduate. Kemudian pre, before. Contohnya adalah pre-war. Kemudian re, again atau back, lagi, kembali. Contohnya rewrite, berarti ditulis ulang, ditulis kembali. Sub, under, below, less important, di bawah, tidak terlalu penting atau tidak begitu penting. Subway, substandard, untuk substandard di situ diartikan di bawah standar. Next, there is suffixes. Word part that is added to the end of a word. Sebuah bagian kata yang ditambahkan pada akhir sebuah kata. Usually indicate the function of a word in a sentence. Biasanya mengindikasikan fungsi kata pada suatu kalimat, yaitu bisa berupa fungsinya sebagai kata benda atau noun, kemudian kata kerja atau verb, adjektif kata sifat, dan adverb adalah keterangan.
Certain suffixes are used only for nouns. Jadi sebagian hanya digunakan untuk noun atau kata benda, while others are used for verbs, adjectives, or adverbs. Sedangkan lainnya digunakan untuk kata kerja, kata sifat, dan keterangan. Dan learning suffixes will help you improve your vocabulary. Jadi mempelajari suffixes juga akan membantu untuk meningkatkan vocab. Untuk common suffixes for nouns, ada ends, artinya the act of doing something atau state of being something. Contohnya adalah hesitance atau confidence. Kita bisa mengetahui bahwa confidence atau dalam bahasa Indonesia adalah kepercayaan diri. Itu merupakan sebuah kata benda. Kemudian ian, shin, asian, the act of doing something, melakukan sesuatu, the state or result of doing something, atau keadaan atau hasil dari melakukan sesuatu. Contohnya adalah revision, examination. Di situ dari examine menjadi examination. Kalau examine adalah verb, menggunakan akhiran shin menjadi examination adalah kata benda. Kemudian er atau er, or kemudian ian, someone who does something, orang yang melakukan sesuatu, yaitu teacher. Untuk kata kerjanya adalah teach, jadi seseorang yang mengajar, sedangkan teacher adalah orang yang mengajar. Ism, a belief or set of ideas, kepercayaan atau ide. Ada nasionalisme, month, the act or result of doing something, kegiatan atau hasil melakukan sesuatu, development, perkembangan, ness, the state of being something, suatu keadaan merasakan sesuatu, yaitu happiness, berarti merasakan bahagia, itu, the state of being something, keadaan merasakan sesuatu, popularity, berarti seseorang atau suatu hal yang berhubungan dengan populer atau popularitas. Kemudian yang berikutnya akan saya jelaskan common suffixes for adjectives, atau semua suffixes yang membentuk adjective atau kata sifat. Able, artinya adalah capable of, bisa, comfortable, responsible, bertanggung jawab, full of, harmful, penuh dengan bahaya, and made of something, to make something have particular quality, terbuat dari sesuatu atau membuat sesuatu memiliki kualitas tertentu. Contohnya wooden, golden berarti bersifat emas atau emas. Equal, like, relating to particular thing, seperti atau berhubungan dengan suatu hal. Economical, berhubungan dengan ekonomi atau ekonomis. Masih suffixes untuk adjectives. Less, artinya without something, tanpa sesuatu. Childless, berarti tidak memiliki anak. Us, di situ, or ous, artinya adalah having atau full of. Dangerous, artinya full of danger atau penuh dengan bahaya. Kemudian why, full of or covered with something, penuh atau tertutup dengan sesuatu, misalkan hairy legs, berarti kaki yang dipenuhi bulu atau rambut. Kemudian if, di situ artinya adalah having a particular quality, memiliki kualitas tertentu, contohnya kreatif, penuh dengan kreativitas.
Kemudian common suffixes for verbs yang akan saya banyak bacakan kemudian. Suffixes yang membentuk kata kerja ada ate, is, and, if I. Artinya to make, have, and become. Untuk membuat, memiliki, dan menjadi. Contohnya adalah differentiate, motivate, memorize. Motivate berarti memotivasi, memorize, mengingat. Kemudian common suffixes for adverb, hanya satu ya, ly. Carefully di situ. Carefully berarti penuh dengan kehati-hatian.